Emang ada link rekan-rekannya, kita beli indukan langsung, cuman emang harganya lumayan rekan-rekan. Kalau satu indukan itu bisa hampir 100.000 ke atas rekan-rekan, tergantung dari postur ataupun bagus indukannya rekan-rekan. Kalau kita mulai dari indukan, kita harus siapkan kandangnya, kandang umbaran rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam peternak Indonesia. Salam saudara ternak. Oke rekan-rekan, untuk video kali ini saya ingin berbagi kepada rekan-rekan kita ya. Jadi saya ingin mengulas peluang usaha ternak ayam kampung rekan-rekan. Jadi kita itu bisa memanfaatkan lahan di daerah kita, di sekitar rumah kita dengan berternak ayam kampung. Karena untuk prospek ternak ayam kampung ini lumayan besar. Harganya pun kita tidak tergantung pada harga PT yang seperti ayam-ayam potong lainnya yang sudah dikontrol de harga dari PT. Jadi rekan-rekan, saya ingin berbagi kepada rekan-rekan bagaimana sih tipsnya untuk cara pemula untuk ternak ayam kampung. Jadi rekan-rekan, apabila kita ingin ternak ayam kampung, kita harus memilih metode yang kita gunakan. Yang pertama, untuk metode pertama itu kita dengan pembelian bibit atau pembelian DOC rekan-rekan. Kalau gini kan, seperti kalau saya kan udah pakai DOC sendiri. Karena kalau kita baru mulai itu, kita harus mikirkan dulu kita mau membeli DOC atau membeli indukan langsung. Ada dua alternatif yang bisa kita coba. Kalau kita membeli DOC, yang pertama kita harus siapkan itu kandang model dengan kandang box rekan-rekan ya. Kandang box, kita buat kandang box kayak gitu bisa untuk kandang box. Jadi kita tutup sampingnya, kita pakai lampu. Jadi kita buat untuk kandang box, untuk kandang kecilnya DOC-nya. Jadi saat umur 1 bulan ke atas, udah kita pindahkan ke kandang yang lebih besar, yang luasnya udaranya lebih segar. Maksudnya rekan-rekan kayak kandang gini, kayak yang bertingkat saya ini rekan-rekan. Jadi setelah kita masukkan ke kandang bertingkat kayak gini rekan-rekan, di umur ke 2,5 bulan sampai 3 bulan, sudah bisa kita panen rekan-rekan. Intinya sebelum kita panen, kita harus pisahkan dulu indukan untuk kita. Jadi untuk selanjutnya kita nggak perlu lagi untuk pembelian DOC rekan-rekan. Jadi setelah panen di umur 2,5 bulan sampai 3 bulan, kita pisahkan indukan, calon-calon indukan kita. Misalnya dari segi postur, segi kaki, segi bobot badannya. Jadi kita pisahkan dulu indukan kita dan kita siapkan. Yang setelah itu misalkan dari 100 ekor misal rekan-rekan. Jadi kita bisa pisahkan di kisaran 25 ekor kita pisahkan, yang 75 ekor kita jual, nggak apa-apa rekan-rekan. Jadi untuk selanjutnya kita nggak perlu lagi beli DOC rekan-rekan. Cuman kita harus menunggu juga itu sampai umur 5 bulan ke atas baru dia mulai belajar bertelur. Jadi yang pastinya kalau kita mulai dari DOC ini, kita pembelian DOC, untuk 2 atau 3 kali pertama tetap kita harus pembelian DOC rekan-rekan. Jadi sebulan sekali kita beli DOC 100 ekor, bulan kedua beli DOC 100 ekor, dan bulan ketiga kita beli DOC 100 ekor. Di bulan keempat kemungkinan kita nggak perlu lagi beli DOC rekan-rekan, karena persiapan panen untuk yang bulan pertama kita sudah mulai bisa disiapkan untuk panen rekan-rekan. Untuk teknik yang kedua rekan-rekan ya, teknik yang dua menggunakan kita pakai indukan, beli indukan langsung rekan-rekan. Jadi kalau kita emang ada link rekan-rekannya, kita beli indukan langsung, cuman emang harganya lumayan rekan-rekan. Kalau satu indukan itu bisa hampir 100.000 ke atas rekan-rekan, tergantung dari postur ataupun bagus indukannya rekan-rekan. Kalau kita mulai dari indukan, kita harus siapkan kandangnya, kandang umbaran rekan-rekan. Kalau di kandang saya menggunakan kandang yang lumayan
intensif rekan-rekan, saya menggunakan kandang yang ukurannya cuma 2 kali 2 meter rekan-rekan untuk satu pejantan dan 6 atau 7 ekor betina rekan-rekan. Bisa kita gunakan dengan kandang umbaran yang lebih besar rekan-rekan. Contoh di kandang itu saya gunakan 2 pejantan dan 15 ekor betina rekan-rekan. Tapi yang perlu kita pahami, pejantannya apakah tidak berkelahi, itulah yang masalah utamanya rekan-rekan. Karena kalau kita beli indukan, kita mau gabungkan pejantannya, mungkin pejantannya akan berkelahi dulu rekan-rekan. Jadi itu membuat kita pusing sendiri nantinya rekan-rekan. Jadi lebih baik kalau pakai indukan, pakai yang ukuran kandang kecil rekan-rekan. Kecuali kita udah pakai memeliharanya dari DOC dan kita siapkan indukannya dari DOC, itu kita gabungkan dari pertama sampai jadi indukan, nggak masalah kita gabungkan pas nanti besarnya rekan-rekan. Karena dia nggak mungkin berkelahi lagi karena udah dari kecil udah sama-sama rekan-rekan. Jadi apabila kita pakai cara indukan ini rekan-rekan, mungkin di angka 2 atau 3 minggu dia baru mulai bertelur. Kita yang perlu kita siapkan yang kedua adalah kita mau metode pakai mesin tetas atau pakai indukan yang ngeramnya rekan-rekan. Ada baik buruknya rekan-rekan. Kalau kita pakai indukan, setelah dia bertelur, dia pasti akan mengeram dulu rekan-rekan. Dan prospek dia itu mengeram mungkin 21 hari, dia nggak mungkin bertelur lagi rekan-rekan karena dia udah mengeram. Kalau kita pakai mesin, jadi hampir setiap hari itu dia mungkin bisa bertelur, setelah bertelur berhenti 2 atau 3 atau 5 sampai 5 hari dia berhenti. Setelah itu dia akan bertelur lagi rekan-rekan karena kita pakai mesin penetas kita, karena dia nggak ngeram rekan-rekan. Kalaupun dia ngeram, ada metode yang bisa kita gunakan rekan-rekan. Yang pertama, kalau saya aplikasikan, yang pertama itu untuk indukan ayam saya ini kan alhamdulillah untuk sekarang masih ada sekitar 5% yang masih mengeram, sifat mengeramnya, tapi udah mulai menghilang rekan-rekan. Saya metodenya ketika dia mau ngeram, saya mandikan dia rekan-rekan. Kita mandikan ayamnya, kita pisahkan 1 hari rekan-rekan dari komplotannya, kita pisahkan, biarkan dia sendiri, kita mandikan, kita jemur rekan-rekan. Setelah itu bisa kita gabungkan lagi. Insya Allah 2 atau 3 hari dia tidak ada lagi sifat untuk mengeramnya rekan-rekan. Setelah itu rekan-rekan, dalam manajemen ternak ayam kampung ini rekan-rekan, yang kita persiapkan yang paling utama itu adalah kita harus siapkan pasarnya rekan-rekan. Kita harus tahu di mana kita harus menjual ayam ini, kapan kita harus menjual ayam ini rekan-rekan. Jadi kalau kita mau mempersiapkan DOC rekan-rekan, kita harus perkirakan dulu kapan dia panennya dan pada saat harga berapakah perkiraan di masa kita panen rekan-rekan. Jadi untuk sekarang sebenarnya menurut saya ini di bulan Februari ini menurut saya sangat bagus kalau kita mau beli DOC. Karena kemungkinan panen kita adalah di bulan Mei rekan-rekan. Februari, Maret sebulan, April 2 bulan, Mei 3 bulan. Jadi di umur 3 bulan kita sudah panen rekan-rekan. Karena di bulan Mei itu adalah tanggal 25, kurang lebih tanggal 20-an, itu adalah Lebaran Idul Fitri rekan-rekan. Karena di Lebaran Idul Fitri kemungkinan pasar ayam kampung ini akan naik rekan-rekan, dan permintaannya juga lumayan tinggi rekan-rekan. Jadi untuk sekarang sebenarnya sangat bagus kalau kita mau ternak ayam kampung dan masa panen kita pas, insya Allah pas itu rekan-rekan. Kemungkinan di angka 3 bulan, 2,5 sampai 3 bulan ini bobot ayam kita udah minimal rekan-rekan di angka misalnya 1,1 sampai 1,5 kilogram rekan-rekan. Jadi insya Allah untuk harganya pun lumayan tinggi. Jadi kita nggak terlalu pusing dalam pasarnya juga. Insya Allah banyak yang minat saat Lebaran itu rekan-rekan, dan harganya lumayan untuk bagi peternak rekan-rekan. Oke,
setelah itu rekan-rekan, apabila kita udah memperhitungkan semuanya rekan-rekan, kita perhitungkan mau milih yang DOC atau milih indukan, kita hitung harga perkiraan panen, kita cross check pasarnya. Nah, yang terakhir adalah rekan-rekan, kita harus antisipasi masalah penyakit rekan-rekan. Jadi ayam ini banyak yang berkeluh kesah karena ada penyakit musim-musim penyakit yang buat ayam ini mati semuanya rekan-rekan. Satu kandang habis semua rekan-rekan. Ini sebenarnya yang perlu kita antisipasi ya rekan-rekan ya. Menurut pengalaman saya, yang pertama, kalau kandang itek itu yang pertama itu kebersihan kandangnya rekan-rekan. Harus kita jaga betul-betul rekan-rekan. Untuk kebersihan kandang kita jaga betul-betul. Yang kedua, kita harus teliti rekan-rekan. Kita harus cross check, mungkin 1 hari sekali kita harus cross check. Jadi untuk ayam itu harus kita cross check apakah di komplotan itu ada yang sakit atau enggak. Jadi kalau udah ada yang sakit, harus cepat-cepat kita pisahkan rekan-rekan. Jadi kita pisahkan dalam satu kandang tertentu, kita pisahkan, kita obati betul-betul sampai dia sembuh, baru kita masukkan lagi rekan-rekan. Kalau masalah yang mungkin dibawa hama atau dibawa angin, itu kita bisa antisipasi dengan penyemprotan rekan-rekan. Jadi penyemprotan ini bisa kita lakukan 2 atau 1 bulan 1 kali rekan-rekan. Kita bisa gunakan Baiklin, kita bisa gunakan regen untuk racun itu rekan-rekan. Itu karena pembasmi hama rekan-rekan. Intinya saat kita penyemprotan, air minum itu harus kita singkirkan terlebih dahulu rekan-rekan. Kita bersihkan kandangnya, baru kita semprot kandangnya semua rekan-rekan. Nah, setelah itu kita biarkan dulu ada sekitar 1 jam. Baru air minum itu kita campurkan dengan multivitaminnya rekan-rekan. Kalau kita bisa gunakan yang pabrikan atau yang buatan sendiri rekan-rekan. Kalau yang pabrikan kita bisa gunakan trimizin ataupun terapi rekan-rekan. Nah, kalau untuk buat sendiri, kalau saya biasa gunakan yaitu jahe, kunyit, kencur, dan air gula aren atau air gula merah rekan-rekan. Itu merupakan ramuan yang menurut saya lumayan ampuh rekan-rekan. Jadi rekan-rekan, inti dari semua ini yang harus kita perhatikan, amati dalam peternak ayam kampung ini adalah kita harus telaten, kita harus total dalam pemeliharaannya. Kita jangan asal-asalan dalam metode pemilihan kandangnya, karena itu sangat berpengaruh rekan-rekan. Nah, setelah itu kita bisa atur sendiri waktu kita, bagaimana kita mau proses pemberian pakannya, 2 kali sehari ya, atau 3 kali sehari kah, itu tergantung kita sendiri rekan-rekan. Oke rekan-rekan, sekian untuk video kali ini rekan-rekan. Kalau ada yang ingin pertanyaan, silakan komentar di bawah, biar kita semua bisa bahas rekan-rekan dan bisa berbagi ilmu kepada rekan-rekan kita yang lainnya. Oke rekan-rekan, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa tonton video selanjutnya. Terima kasih. Salam saudara ternak. Salam peternak Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.